Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambah dengan sebanyak-banyaknya, kata Allah. Barang siapa kufur, ingkar terhadap nikmat yang aku berikan, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Salawat ring salam semoga Allah curahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita yang istiqamah di dalam jalan sunnahnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang terbatas ini, kita akan mengkaji dan membahas terkait dengan tawazun, seimbang atau keseimbangan antara urusan dunia dan keseimbangan antara urusan akhirat. Bukankah doa kita juga mengajarkan kepada tawazun? Rabbana atina fid dunya hasanah, agar diberikan kebaikan di dunia. Tidak cukup juga kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, tetapi juga kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, tidak cukup kebaikan di dunia dan akhirat, tetapi juga dijauhkan dari azab api neraka. Maka tawazun adalah bagian dari ajaran Islam agar orang Islam mampu menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Banyak orang yang habis-habisan, mati-matian mengejar dunia, dari bangun tidur yang terfikir dunia sampai mau tidur lagi juga yang terfikirkan dunia. Tidak sedikit dan tidak sedetik pun orang ini berpikir tentang akhirat.
Orang menganggap kebahagiaan itu ada pada pangkatnya. Orang menganggap kebahagiaan itu pada hartanya, sehingga dia mati-matian mengejar pangkat, mati-matian menumpuk harta. Ternyata pangkat dan harta tidak juga menjadi instrumen untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada orang yang mengatakan bahagia itu diambil dari harta yang berlimpah, tetapi begitu hartanya melimpah dia dapatkan, ternyata tidak juga bahagia. Hartanya terkumpul, Allah uji dengan penyakit sehingga tidak bisa menikmati harta yang ia miliki. Maka disinilah Islam mengajarkan kepada kita untuk bertawazun, seimbang mengejar kebutuhan hidup dunia dan akhirat. Bagaimana agar tawazun, agar seimbang antara kebutuhan hidup dunia dan akhirat? Yang pertama adalah meniatkan semua urusan dengan niat ibadah karena Allah. Semua urusan kita, semua aktivitas kita, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Maka kalau engkau ingin bahagia, mampu menjemput tawazun, maka niatkan semua urusan dan niat kita ibadah kepada Allah. Bukankah itu sudah kita lakukan dalam janji solat 5 waktu kita? Kul inna salati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua yang kita lakukan, aktivitas kita, kehidupan kita, bahkan kematian kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, meniatkan semua urusan dengan niat ibadah kepada Allah. Agar kita mendapatkan keberkahan, agar kita mendapatkan kemuliaan, maka niatkan semua urusan karena Allah. Menyekolahkan anak karena Allah, bekerja niat karena Allah untuk menghidupi keluarga. Bahkan makan pun karena Allah, agar kita niat untuk kuat ibadah. Tidur pun karena Allah, agar nanti diberikan kesehatan, mampu bangun di tengah malam untuk qiyamul lail, kemudian besok bisa tepat waktu melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Jadi yang pertama, meniatkan semua urusan dengan niat ibadah karena Allah, bukan ingin dipuji orang, bukan ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Kalau ibadah kita hanya ingin mendapatkan sanjungan, mendapatkan pujian, maka sesungguhnya kita rugi, karena kita tidak mendapatkan apa-apa dari Allah kecuali sanjungan dari manusia yang ada. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita mampu menyeimbangkan atau bertawazun urusan dunia dan akhirat? Seimbangkan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Seimbangkan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Orang ada yang lari pagi biar sehat, orang ada yang badminton olahraga biar sehat, orang ada yang main bola, main futsal biar sehat, sehat jasmaninya. Tapi rohani juga harus disehatkan. Bagaimana caranya menyehatkan rohani? Menghadiri majelis-majelis ilmu, banyak qiyamul lail, datang ke majelis zikir atau berzikir kepada Allah, tilawatil Quran. Kalau itu tidak pernah dilakukan, jangan berharap kita akan menemukan kesehatan rohani. Kalau hati kita sudah terlanjur mati, maka kita tidak mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Kalau hati kita sudah tidak bisa membedakan mana yang salah dan yang mana yang benar, mana yang hak dan mana yang batil,
ketika kita bermaksiat kepada Allah, maka hati ini tidak terasa. Kalau hati ini sudah terbiasa meninggalkan perintah Allah, maka ketika kita berbuat dosa, hati kita sudah tidak merasa berat. Karena apa? Karena kita tidak pernah menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Jasmani kita kasih makan yang enak, kita kuliner di mana-mana, kita olahraga, tapi rohani kita kosong, tidak mendapatkan asupan gizi apapun. Zikir tidak pernah, tilawah Quran tidak pernah, menuntut ilmu agama tidak pernah. Maka tidak ada keseimbangan antara jasmani dan rohani kita. Itu penyakit manusia modern hari ini. Dia bekerja, berangkat pagi, pulang malam terus, baru sadar hari ini ternyata saya sudah tua, anak-anak saya sudah besar. Begitu besar anaknya yang kemarin dinafkahi, ternyata sudah pergi ke luar negeri, kuliah dengan dibangga-banggakan. Sampai orang tuanya wafat, ibundanya wafat, ayahdanya wafat, anak yang dibangga-banggakan tadi tidak mengantarkan sampai ke kuburannya. Kalau begitu siapa yang rugi? Kita yang rugi. Karena dari awal tidak pernah menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Maka disinilah Islam mengajarkan untuk bertawazun agar mampu menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani. Bekerja, mencari nafkah, ingin targetnya memiliki rumah mewah di beberapa tempat. Bekerja mencari nafkah, niatnya mengumpulkan saldo di bank sekian. Itu tidak salah, karena Islam tidak melarang orang untuk kaya. Yang jadi masalah adalah mati-matian dia mengejar dunia, mati-matian dia menumpuk harta, tetapi dia tidak pernah sungguh-sungguh, tidak pernah mati-matian menjemput ridha Allah dan menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohaninya. Yang ketiga, kalau hidupmu ingin seimbang, hidupmu ingin bahagia, maka jagalah amalan-amalan yang mampu menjaga motivasi dirimu. Jagalah amalan-amalan yang mampu menjaga kesehatan imanmu. Karena tidak hanya rohanimu, tidak hanya jasmanimu yang dinafkahi, tapi imanmu harus dipupuk, rohanimu harus disehatkan. Amalan itu apa? Banyakin qiyamul lail, bangun di tengah malam. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 10 hari, rasanya berat sekali bangun di tengah malam untuk qiyamul lail. Paginya nguap, terus ngantuk, jam 3 orang masih itu ada tidur, kita qiyamul lail sambil menunggu waktu subuh. Tapi kalau itu terus dilakukan secara istiqomah, dilakukan secara terus menerus dan konsisten, insya Allah itu menjadi amalan yang ringan. Manakala kita tertinggal waktu qiyamul lail, seperti ada yang hilang di dalam diri kita. Amalan itu agar menjadi subur di hati kita, teruskan, konsistenkan, istiqomahkan. Karena kalau sudah istiqomah, sudah konsisten, maka itu akan menjadi ringan. Sholat 5 waktu berjamaah itu bagi orang yang tidak memiliki sifat konsisten berat sekali. Zuhur baru selesai jamaah, istirahat sebentar sudah dipanggil waktu asar. Asar baru sebentar sudah dipanggil waktu maghrib. Maghrib baru sebentar minum kopi belum habis sudah dipanggil isya. Kalau orang tidak memiliki sifat konsisten dan istiqomah, menjaga sholat 5 waktu itu berat. Maka milikilah amalan-amalan yang mampu memberikan motivasi hidup di dalam diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika dilihat oleh istrinya sholat
malam itu sampai kakinya bengkak-bengkak. Sehingga istrinya bertanya, "Ya Rasul, bukankah engkau ini orang yang sudah diampuni dosanya? Bukankah dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah dan engkau dijamin oleh Allah masuk surga serta mampu memberikan syafaat kepada orang lain? Tapi kenapa engkau masih qiyamul lail sampai kakimu bengkak-bengkak itu?" Kata Rasul, "Abadan syakuran, agar aku ini digolongkan orang yang ahli bersyukur, hamba yang bersyukur." Kita nabi bukan, wali bukan, dijamin masuk surga belum tentu, tapi sholat 5 waktu kita lalaikan. Qiyamul lail tak sedikit pun pernah kita lakukan, kecuali bulan Ramadan. Inilah fungsinya hidup ini, untuk menjaga amalan-amalan, untuk menjaga nilai kesuburan hati, agar hati kita tetap terpaut kepada Allah di mana tempat dan di mana keadaan. Selanjutnya, bagaimana caranya agar kita mampu menjaga nilai tawazun, yaitu dengan banyak bertilawah Quran, membaca Quran. Orang-orang barat ini semakin dia mendalami Quran karena niatnya ingin menggali ilmu dan mencari keburukan Islam, tetapi justru dia menemukan banyak ilmu baru dan kebahagiaan yang ada dalam Al-Quran. Sehingga di barat itu ada pelajaran namanya Islamologi, mendalami ilmu-ilmu keislaman, padahal dia bukan orang Islam. Kenapa? Ternyata ajaran itu begitu dipahami, begitu Al-Quran digali, begitu dimaknai dengan hati yang tulus, tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan menemukan kebahagiaan bagi yang menggalinya. Sementara kita, orang yang diberikan oleh Allah Al-Quran, Al-Quran hanya dipajang di ruang-ruang tamu, dijadikan cenderamata, tidak dimasyarakatkan isinya. Jangan pernah engkau berpikir mampu menemukan ketenangan hidup dunia dan akhirat kalau engkau tidak pernah bertilawah Quran. Jangan pernah engkau akan menemukan kebahagiaan di dalam hidup ini kalau dirimu tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan berharap keluarga kita akan bahagia, akan menemukan sakinah, ketenangan di dalam membangun pondasi keluarga jika di dalamnya tidak ada pembelajaran Al-Quran dan aplikasi Al-Quran di dalamnya, mengimplementasikan Al-Quran. Orang lain menggali Al-Quran, orang lain menggali ilmu yang ada dalam Al-Quran, orang lain terus mendalami isi Al-Quran, sementara kita berbondong-bondong melupakan Al-Quran. Kalau kita pergi ke kantor atau pergi kemana, handphone kita tertinggal, pusingnya setengah mati. Tapi begitu Al-Quran yang tertinggal, di sana juga ada nanti. Maka untuk menemukan kebahagiaan dan keseimbangan hidup ini, maka tilawah Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, mendalami dan mentadaburi Al-Quran adalah kunci kebahagiaan. Selanjutnya, bagaimana agar mampu bertawazun, menjaga keuntungan dan kemuliaan hidup dunia dan akhirat? Tuntutlah ilmu agama dimanapun. Menuntut ilmu agama dimanapun, menuntut ilmu agama ini kewajiban. Tidak harus sekolah agama, belajar agama ini kewajiban. Jangan sampai anak kita nanti belum kita ajarkan tentang tauhid, belum kita ajari tentang keesaan Allah agar imannya mantap, tapi kita sudah ajari ilmu-ilmu yang lain.
pantas ketika generasi umat ini banyak yang pintar tapi tidak banyak yang benar, karena memang generasi sebelumnya orang-orang tuanya dia ajarkan ilmu-ilmu yang lain sebelum dia ajarkan tauhid dan keesaan Allah. Bagaimana seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam mampu menanamkan nilai tauhid kepada Ismail alaihissalam, sehingga ketika Allah uji Ibrahim untuk mengorbankan anaknya, menyembelih anaknya, kemudian berita lewat mimpi itu disampaikan kepada anaknya, karena anaknya saleh, dia didik dengan agama, dia kuatkan dengan tauhid. Ya abi mataf'alu an satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya ayahku, kalau memang itu perintah dari Allah, semoga kita tergolong orang-orang yang sabar. Ismail diberitahu oleh ayahnya ketika mendapatkan wahyu untuk menyembelihnya, maka Ismail menjawab, kalau itu memang dari Allah, semoga kita tergolong orang-orang yang sabar. Kemampuan orang tua dalam mengajarkan nilai-nilai tauhid di dalam pendidikan keluarga mampu mencetak generasi yang tawasul. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang dirahmati dan dimuliakan Allah, itulah hal-hal yang mendasar untuk kita pahami agar di dalam hidup ini tidak waktu kita habis untuk mengejar dunia yang tidak ada habisnya, agar di dalam hidup ini lebih bermakna. Niatkan semua urusan karena Allah, agar hidup ini lebih berkah. Niatkan semua aktivitas kita untuk mengejar keberkahan Allah, sehingga kata Rasul, i'malu dunyaka ka'annaka ta'isun abadan wa'malu fi akhiratika ka'anna tamutu ghadan. Kerjalah seakan-akan engkau ingin hidup selamanya, tetapi beribadahlah seakan-akan esok hari engkau telah tiada. Konsep itu adalah konsep keseimbangan, agar dimanapun kita mampu menjaga agama Allah di dalam hati kita, agar dimanapun kita mampu menjaga dan menyuburkan iman kita sebagaimana perintah Allah ketika wasiat takwa, ketika khutbah berpesan agar jangan sampai ruh dan badan kita berpisah, melainkan dalam keadaan berserah diri kepadaku. Kehidupan ini sangat singkat, umur kita sangat terbatas. Kalau melihat umur Rasulullah itu tidak sampai 70 tahun, semoga kita diberikan panjang umur dan tetap istiqomah dalam agama Allah. Semoga kita tetap diberikan kekuatan iman dan Islam sehingga mampu menjaga salat 5 waktu kita. Semoga kita diberikan kekuatan iman sehingga mampu mendidik generasi kita, anak cucu kita nanti untuk dekat kepada Allah di mana tempat dan di mana keadaan. Karena itulah tabungan jariah. Ketika kita nanti sudah tidak ada, kita memiliki keluarga yang terus menjaga agamanya, menjaga akhlaknya, memuliakan Allah dan Rasulnya, maka itu menjadi tabungan jariah bagi kita. Anak yang saleh, anak yang salehah mampu menjadi tabungan bagi kita. Maka jangan sampai kita meninggal nanti kita masih sengsara karena memiliki keturunan yang jauh dari Allah, meninggalkan aturan-aturan Allah dan kemudian jauh dari Allah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.